Shalom, pendengar YouTube yang diberkati oleh Tuhan dan sahabat RPKM yang setia, dan seluruh pendengar Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita hidup yang luar biasa. Ya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kita ada sampai saat ini semua karena Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali mengajak Bapak Ibu saudara Tuhan untuk bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang tentunya pasti memberkati kita sekalian melalui program renungan dan pengajaran kata Roh Misteri atau RPKM. Topik renungan dalam kesempatan ini yaitu pembenaran karena iman. Pembenaran karena iman. Yang diambil dari Roma 3:23-26, dan ini adalah bagian dari kelanjutan sesi yang sebelumnya. Kita sudah diberkati di sesi yang pertama, konsep pembenaran karena iman, yaitu yang pertama adalah bahwa semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Itu jelas dalam Roma 3:23 mengatakan demikian. Nah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk mengerti pembenaran karena iman tentu kita harus awali dulu keberadaan manusia yang berdosa. Baik, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, itu sudah dijelaskan di sesi yang pertama. Kalau kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Sebelumnya kita baca dulu Roma 3, khususnya ayat 24-26, saya akan baca ulang. Dikatakan Roma 3:23-26 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara Tuhan, di sesi yang kedua ini kita akan kembali melihat konsep pembenaran karena iman atau disingkat dengan PKI, ya, yaitu pembenaran karena iman. Jadi sekali lagi, yang pertama di sesi yang sebelumnya sudah disampaikan, yang pertama semua manusia telah berdosa sesuai dengan ayat yang ke-23. Lalu konsep pembenaran yang kedua di ayat yang sudah kita baca tadi ayat 24-26, yaitu kematian Kristus membenarkan orang berdosa. Kematian Kristus membenarkan orang berdosa. Mari kita perhatikan ada dua kata yang selalu terkait perihal pembenaran karena iman. Yaitu pertama di ayat 24 itu ada kata kasih Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat 26 keadilan Allah. Jadi ada dua kata, kasih Allah dan keadilan Allah. Nah, Paulus berkata oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu ayat 24 nanti bisa dibandingkan juga dengan Efesus 2:8 dan 9 yang mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kasih Allah adalah dasar pembenaran terhadap orang berdosa. Sekali lagi, ini penting, kasih Allah adalah dasar pembenaran terhadap orang berdosa. Namun jangan pernah diabaikan bahwa Allah yang adalah kasih itu
adalah Allah yang adil. Ya Allah yang adil, Pak kasih Tuhan. Allah tidak dapat melanggar ketetapannya sendiri atau mengingkari sifatnya. Karena sifatnya yang maha kasih, Allah mengampuni orang berdosa. Tetapi sifat adilnya menuntut konsistensi Allah untuk apa? Menyatakan keadilan terhadap manusia berdosa. Karena manusia telah berdosa, ia layak untuk dihukum. Maut adalah upah atau konsekuensi atas dosa yang diperbuat oleh manusia. Sekali lagi, maut adalah upah atau konsekuensi atas dosa yang diperbuat oleh manusia. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kebinasa, kematian yang kekal. Lalu bagaimana Allah yang kudus itu dapat membenarkan orang berdosa? Apa yang dilakukan oleh Allah untuk membenarkan orang berdosa? Apakah langkah yang ditempuh Allah, yang ditempuh Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan kedua sifatnya? Sekali lagi, langkah yang ditempuh oleh Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan kedua sifatnya, yaitu Maha Kasih dan Maha Adil. Dia mengasihi, tapi dia juga adil. Bagaimana Allah dapat bersifat adil untuk menjatuhkan hukuman maut atas dosa manusia, tetapi juga menyelamatkan orang berdosa karena kasih-Nya? Jawabannya ada dalam diri Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Salib adalah bukti bahwa Tuhan Yesus menanggung murka Allah di Golgota untuk menebus dosa manusia sebagai perwujudan kasih-Nya yang besar terhadap umat manusia ciptaannya. Yesus Kristus memenuhi fakta-fakta hukum Allah secara sempurna, serta perwujudan kasih Allah yang sempurna bagi umat manusia ciptaannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana kasih dan keadilan Allah diwujudkan sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia dan juga keadilannya. Maka saya sampaikan satu ilustrasi supaya kita bisa mengerti bagaimana kasih dan keadilan itu bisa bertemu, atau dua hal ini dilakukan oleh Tuhan bagi manusia berdosa, yaitu kisah Samilah. Kisah Samilah tampaknya menolong kita untuk memahami prinsip pembenaran karena iman. Jadi ceritanya begini. Pada abad ke-20, ya, Tsar Rusia diguncang kepemimpinannya oleh kelompok revolusioner yang dipimpin oleh seorang pejuang namanya Samila. Samila dan kelompoknya hidup bergembira, ya, hidup mengembara. Kelompoknya hidup mengembara dan berpindah-pindah untuk masuk menggulingkan Tsar Rusia. Tsar Rusia. Pada suatu malam, seorang bawahan Samila datang ke tendanya untuk memberitahu bahwa persediaan makan mereka telah dicuri. Berarti kan Samila kesal dan bukan kepala. Dia sangat marah. Kepala karena persediaan makanan sudah sangat terbatas. Dia segera mengumpulkan semua anggotanya dan mengatakan kepada mereka, sejak saat ini siapa tertangkap basah mencuri makanan akan dihukum 50 kali cambukan di hadapan semua anggota. Keputusan ini dibuat supaya anggota lainnya cerah dan tidak lagi melakukan hal yang sama, yaitu mencuri. Tidak lama setelah Samila mengeluarkan ketetapan, pengawalnya datang menghadap untuk memberitahukan bahwa makanan kembali dicuri, tetapi pencurinya sudah ditangkap. Jadi ada laporan dari anggotanya, mengatakan bahwa pencurinya sudah tertangkap. Samila sangat senang mendengar berita itu.
Tetapi sekaligus juga sangat terpukul karena yang tertangkap sebagai pencurinya adalah ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya, apa yang terjadi? Apakah Samuel akan membebaskan ibunya karena memang ia sangat mengasihi ibunya itu? Atau sebaliknya, membiarkan ibunya dicampuki di depan mata kepalanya sendiri? Pastilah Samila mengalami dilema dan konflik batin. Menurut Quran, apa yang akan dilakukan oleh Samila? Apa yang dilakukan oleh Samila? Bila Samila membebaskan ibunya sebagai bukti kasihnya kepada ibu yang sangat dikasihinya, para pengikutnya akan menganggap ia sebagai pemimpin yang tidak adil. Atau sebaliknya, bila ia mencampuki ibunya, orang-orang akan mengatakan bahwa ia tidak orang yang tegas dan tidak mengasihi ibunya. Seluruh pengikutnya menantikan bagaimana tindakan Samila mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Tuhan di depan banyak orang, Samila melepaskan jubah kebesarannya dan memerintahkan Algojo agar segera mencambuk dirinya. Tindakan yang dilakukan Samila didorong oleh apa? Kasihnya kepada ibunya. Sekali lagi didorong oleh kasihnya kepada ibunya. Sekaligus menyatakan keadilan agar hukum tetap dijalankan. Hukum tetap ditegakkan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita hayati nilai inti kisah Samila dengan cara mengorbankan dirinya untuk dicambuk. Berarti Samila menegakkan keadilan. Dan pada saat yang sama mewujudkan kasihnya kepada sang ibu. Luar biasa. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh Allah kepada manusia berdosa ciptaannya. Allah sendiri turun tangan mengatasi masalah. Masalah manusia berdosa. Utamanya sekali lagi adalah masalah dosa. Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Agar apa? Agar umat yang dikasihnya oleh kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan cara mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib. Itulah bukti kasih Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3:16 yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang benar. Jadi karena kasih Allah bagi manusia, Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia, akhirnya Dia mati di kayu salib dan mengalahkan maut kematian itu. Dia bangkit kembali di hari ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dasar pembenaran kita manusia berdosa ini adalah kematian Yesus di kayu salib. Itulah bukti kasih dan keadilannya. Mari kita terus mengumandangkan, mengobarkan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Adalah untuk menyelamatkan umat manusia, untuk pembenaran bagi umat manusia. Dengan beriman kepada Yesus. Iman kepada Yesus yang dikaruniakan kepada kita, itulah kita dibenarkan menjadi anak-anak yang menjadi miliknya untuk selama-lamanya kita hidup di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan, Tuhan karuniakan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus yang didasarkan kepada kematian Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Jika renungan ini memberkati kita semuanya, silakan dibagikan, di-like, diberikan tanggapan, serta jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di renungan berikutnya, melanjutkan renungan ini yaitu sesi yang ketiga.
Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.